Ya, apa kabar Ibu? Baik, puji Tuhan, luar biasa, Pak. Haleluya. Ya, karena Tuhan Yesus kita semua menjadi luar biasa. Karena Tuhan Yesus Amin. adalah Yes. Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang memberkati kehidupan kita semua. Oke Ibu, pada malam hari ini teman-teman sudah menunggu kesaksian Ibu. Ibu bisa ceritakan dulu dari latar belakang Ibu pada waktu dulu ya, dari agama yang sebelumnya, terus kemudian bagaimana sampai Ibu bisa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, Ibu, waktu dan Oke. tempat saya serahkan kepada Ibu. Silakan Ibu Tri. Ya. Shalom, selamat malam saudara-saudara terkasih, para pemirsa channel YouTube Bapak Yusuf Manubulu. Terima kasih kalau malam ini saya boleh bersaksi. Nama saya Tri Ratnaningsih. Saya dulu lahir di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Saya mempunyai latar belakang lingkungan yang begitu berbeda-beda. Kakek saya beragama Buddha Kejawen, sesepuh Buddha Kejawen. Ibu saya seorang Muslim Tulen. Lingkungan saya juga macam-macam, ada Kristen juga. Nah, sejak kecil, sejak umur 4 tahun, saya sudah ditinggal ibu. Ibu sudah meninggal. Dan menurut cerita orang tua, sejak saya di kandungan 7 bulan, bapak saya sudah meninggalkan ibu saya untuk menikah lagi di tempat lain. Jadi saya terlahir tanpa bapak. 4 tahun kemudian tanpa ibu, saya hidup bersama seorang nenek dan kakek. Perjalanan waktu di dalam saya masih kecil, hidup saya selalu bertanya-tanya. Saya menjadi seorang yang Muslim, saya bertanya-tanya, Allah itu seperti apa? Allah itu ada tidak? Kalau seandainya ada, bagaimana wujudnya? Seperti apakah beliau itu? Adilkah dia? Kalau seandainya dia adil, kenapa saya miskin? Kenapa setiap kali saya pergi ke rumah saudara? Karena pada waktu kecil, saya sangat-sangat miskin dan untuk makan pun susah. Kalau saya pergi ke rumah saudara, mereka tutup pintu. Kenapa kalau Allah itu ada, tetangga saya itu bisa makan enak, punya rumah bagus, sedang saya tidak? Dalam hal yang demikian membuat saya mencari-cari dan bertanya-tanya. Karena di dalam Muslim, Allah itu jauh. Allah itu suatu zat haram untuk dibayangkan. Bagi saya, Tri Ratna kecil, bagaimana mungkin saya bisa bercerita kepada Allah kalau saya tidak bisa melihatnya? Tetapi karena pemahaman saya waktu itu adalah di dalam Muslim, jadi saya mencarinya sesuai syariat-syariat agama. Saya tidak berpikiran tentang hal lain. Saya menjadi seorang yang fanatik, saya berkerudung syar'i, bukan karena pengen saya terlihat baik, tetapi karena memang satu hal di dalam diri saya adalah bahwa tentang surga dan neraka itu jelas. Di dalam pemahaman akidah saya yang dulu, semuanya itu mudah-mudahan. Sedangkan saya berpikir begini, dari pagi sampai pagi, saya ini tidak lepas dari yang namanya berbuat tidak baik. Pahala saya dengan perbuatan jahat saya sangat-sangatlah tidak imbang. Lebih banyak jahatnya saya. Mungkinkah saya berada di sorga? Sedangkan nanti kalau meninggal pun, saya akan ditanya lagi di alam kubur. Sungguh ini sebuah pertanyaan yang tulus dari hati saya, saudara. Bukan karena saya uh,
orang-orang lain mempengaruhi saya, tidak. Tapi itu sungguh-sungguh pertanyaan saya. Saya membayangkan kalau saya masuk surga itu seperti rambut dibelah 7 yang setajam pedang. Bagaimana mungkin saya bisa ke sana? Akhirnya perjalanan waktu, saya menjadi pribadi yang sangat fanatik. Saya terus mencari, dan saya terus mencari. Tahun 90, saya pergi dari kota kelahiran saya pergi ke kota lain. Di kota saya yang baru, maaf saudara, kepotong. Sebelum saya pergi, saya mengalami satu peristiwa yang begitu luar biasa dalam hidup saya, yang itu membuat hati saya pedih, sepertinya saya tidak punya masa depan, sepertinya harapan hidup saya sudah hancur, sehingga saya pergi ke kota lain, dan peristiwa itu saya simpan di dalam hati saya, hanya Allah dan saya yang tahu. Perjalanan waktu sampai saya besar, saya tetap menjadi muslim yang fanatik untuk mencari yang namanya surga. Saya dididik, saya masuk di dalam satu perkumpulan garis keras. Saya masuk dididik untuk menjadi laskar jihad. Bukan karena saya ingin memusuhi orang lain, tetapi saya ingin masuk surga. Tetapi hal itu tidak juga membuat hati saya tenang, tidak membuat hati saya damai, padahal semua syariat sudah saya lakukan. Akhirnya perjalanan waktu, saya kelelahan saudara, saya mengalami depresi yang luar biasa, sampai pada akhirnya saya menjalankan puasa penuh, saya melakukan seluruh akidah, ajaran, dan di tengah malam saya melakukan sholat tahajud. Dalam tahajud itu saya bertanya, ya Allah, jalan lurus yang benar yang bisa saya bawa saya ke surga itu, jalannya mana? Di dalam hati saya berkata begini saudara, kalau engkau mau masuk surga dan selamat, engkau ikut Yesus Kristus. Saya tidak percaya dengan begitu saja, buat saya itu suara setan. Tetapi esok hari, di jam yang sama, jam 1, jam 2, saya berdoa lagi. Ya Allah, jalan lurus yang membuat saya harus masuk surga itu, jalan mana? Kembali suara itu datang, saudaraku. Kalau engkau ingin masuk surga, engkau ikut Yesus. Saya tetap tidak percaya. Bagi saya, akidah saya yang dulu adalah harga mati. Tetapi saya esok hari yang ketiga, saya bertanya lagi. Ya Allah, jalan lurus yang benar yang membawa saya ke surga itu, di mana? Suara itu kembali dari hati saya ini, saudara. Dari hati saya menggema. Saya seperti dilingkupi oleh kuasa yang saya tidak sanggup melawannya. Suara itu berkata dari hati saya, tidak menggema di ruangan, tapi menggema untuk saya, di dalam pikiran saya, berkata, kalau engkau mau masuk surga, engkau ikut Yesus. Akhirnya karena saya tidak tahan, saya berdiri, saya lipat semua mukena saya, semua saya lipat, saya rapikan, saya tantang. Hai Yesus, kalau engkau Tuhan, buktikan sama saya. Pagi hari, saya menelpon seorang teman saya yang beragama Kristen, saya bilang sama dia, tolong dong antarin saya ke Pak Pendeta. Nah, teman saya kaget, tapi dia tidak bertanya-tanya. Akhirnya oke, janjian kami pergi ke pendeta.
kami belum pernah mengenal sebelumnya. Pada waktu saya bertemu dengan Bapak Pendeta ini, Bapak Pendeta ini tiba-tiba bercerita, saudara, menceritakan kisah hidup seseorang. Dan yang dia kisahkan itu dalam hati saya dan pendengaran saya, yang saya tangkap, itu adalah kisah hidup saya. Sebuah kisah yang saya simpan rapat-rapat di kota kecil itu, yang saya bawa pergi ke kota lain. Karena saya patah hati, saya tidak menemukan benar-benar kedamaian, Allah yang benar yang mana, saya sendirian. Nah, akhirnya saya bilang, saya berpikir begini, bukankah yang disembah oleh Bapak Pendeta ini Yesus Kristus? Sedangkan yang saya berjanji di dalam hati saya itu kepada Allah saya. Berarti, kalau saya berjanji kepada Allah dan Allahnya Bapak Pendeta ini dengar, berarti Allahnya Bapak ini ya Allah yang saya cari-cari. Berarti Yesus Kristus itu Tuhan. Akhirnya saya berkata kepada Bapak Pendeta, hari ini juga saya ikut Yesus. Tetapi Bapak Pendeta bilang, Ibu jangan, kami tidak mengkristenkan orang, katanya. Tidak, Bapak Pendeta, saya, oleh karena Yesus telah datang kepada saya dan meyakinkan saya ikut sendiri. Saudaraku yang perlu ketahui bahwa apa yang saya rahasiakan di dalam hidup saya, saudara, saat saya mengenang peristiwa ini, hati saya sedih, tetapi saya juga mau bicara kepada setiap saudara yang mendengar, kepada para wanita. Yesus Kristus adalah penyelamat. Yesus Kristus tahu segalanya tentang hidup kita. Saya pada waktu muda, saya diperkosa, saudara. Dan itu saya simpan seumur hidup saya. Dan ternyata, apa yang saya simpan, Yesus tahu. Disitulah saya bertekuk lutut. Saya bilang, saya pulang setelah ketemu Bapak Pendeta. Saya pulang. Di dalam kamar saya berkata, Yesus, mulai hari ini, tahun itu adalah tahun 1998. Mulai hari ini, saya menyerahkan seluruh hidup saya kepadamu, sebab saya tahu Allah yang saya sembah adalah Engkau. Dan Engkau menyatakan dirimu kepada saya yang saya cari seumur hidup saya. Seumur hidup saya akan mengiring Engkau. Seluruh anak cucu keturunan saya serahkan kepada Engkau. Dan sejak itu, saudara, hati saya damai. Hati saya damai. Saya merasakan damai. Tenang. Waktu saya berkata, saya mengiring Yesus. Karena saya adalah pribadi yang radikal, saya tidak menyembunyikan jati diri saya saat saya menerima Kristus dalam hidup saya. Saya berkata kepada tetangga-tetangga saya, pada waktu itu adalah bulan Ramadan, anak saya masih kecil-kecil. Saya berkata kepada tetangga, karena tetangga bilang, Ibu ayo ke masjid. Saya bilang, tidak, saya sekarang ke gereja, saya Nasrani. Mereka semua kaget. Saya juga pergi ke sekolah anak saya. Bapak, mohon maaf, anak saya sekarang tidak ikut pesantren, tetapi kami sekarang sudah Nasrani. Mulailah penganiayaan terjadi, saudara. Bagi saya, waktu firman Tuhan berkata, supaya saya tidak malu mengakui Tuhan di hadapan manusia, supaya Tuhan Yesus juga tidak malu mengakui saya di hadapan malaikat dan Bapa, maka saya mengumumkan bahwa saya ikut Tuhan Yesus Kristus. Penganiayaan mulai terjadi dan firman Tuhan digenapi. Saat sore hari, saya dipanggil sama tetangga. Hari itu
hari pertama bulan Ramadan. Di depan rumah, saya dikelilingi seluruh tetangga-tetangga saya dihakimi. Saya dihakimi, saya tidak bisa berkata apa-apa, karena saya waktu itu belum paham apa-apa. Yang saya yakini adalah hati saya damai dan tentram bersama Tuhan Yesus. Setelah sekian jam saya dihakimi, mereka pulang masing-masing, saya pulang ke rumah. Besok hari, pada pukul, kalau nggak salah pukul 8 malam, aparat mendatangi rumah saya dan berkata begini, "Ibu, suasana di perumahan ini sangat panas. Apakah ibu mau balik kepada akidah yang lama? Karena kalau ibu tidak kembali kepada akidah yang lama, ibu akan dibantai." Saya cuma bilang, "Terima kasih Bapak," karena saya berpikir begini saudaraku. Saat itu saya hanya berpikir simpel saja. Seandainya saya mati pun kali ini, saya masuk surga. Kalau saya kembali ke akidah yang lama, dari kecil sampai besar saya ada di sana, dan saya tidak mendapat kepastian, dan saya akan binasa. Lebih baik saya mati hari ini, dan saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Akhirnya bapak-bapak aparat berkata begini, "Oke Ibu, kami pulang. Kami tidak akan bertanggung jawab kalau ada apa-apa terhadap Ibu. Seandainya besok terjadi apa-apa, kami lepas tangan." Saya cuma bilang, "Terima kasih Bapak, saya tetap ikut Tuhan Yesus." Dan esok hari saudaraku terkasih, benar, saya dikepung massa. Bunuh saja Yahudi, bantai saja Nasrani, semua kata-kata itu dilontarkan. Saya cuma diam, saya tidak berkata apa-apa. Saya menutup pintu, hanya bisa berdoa begini. Tuhan Yesus, lindungi kami mau tidur. Hanya itu yang bisa saya katakan, saudaraku terkasih. Dan ternyata esok hari, semuanya sudah tidak ada. Semua sudah tidak ada. Telepon rumah kami terus berdering menanyakan keselamatan kami. Dan kami bersyukur banyak saudara-saudara yang berdoa untuk kami. 1 minggu kemudian setelah peristiwa pengemukan ini terjadi, tiba-tiba tetangga kami itu ada yang sakit, ada yang enggak, ada yang sakit, ada yang enggak. Nah, ada satu orang yang baik hati berkata kepada saya begini, "Ibu, orang-orang yang sakit itu, yang waktu malam itu ikut mengepung Ibu." Nah, saya bertanya kepada Bapak Pendeta, apa yang harus saya lakukan? Bapak Pendeta bilang, "Ibu, kunjungi mereka, doakan mereka." Bagaimana mungkin saya berdoa? Berdoa dalam hati saja. Dengan agak tidak enak, tapi saya tetap mengikuti, saya belajar. Akhirnya saya kunjungi mereka satu-satu, saya kunjungi saja, dan ternyata ajaib, saudara. Setelah saya kunjungi, mereka sembuh. Nah, saudaraku terkasih, itulah fungsinya pengampunan. Setelah peristiwa itu, Tuhan pindahkan saya ke tempat lain. Nah, ada satu peristiwa lagi dalam hidup saya, karena saya belum begitu paham betul tentang kekristenan. Saya masuk ke dalam satu wadah ministry yang saya berpikir, ya mungkin ini memang Kristen sesungguhnya seperti ini gitu. Nah, kami bagus bergerak di bidang anak jalanan, melayani selama bertahun-tahun. Tetapi di dalam waktu berjalan, pelayanan ini, ministry ini mengalami penyimpangan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Contohnya, bahwa harta kita harus diberikan, bahwa
kawin cerai itu tidak apa-apa. Saya yang belum paham, saudara. Bertahun-tahun saya ada di sana dan kami didoktrin oleh hal yang salah. Saudaraku terkasih, di dalam mengikut pelayanan ini, hidup saya hancur. Rumah tangga saya hancur. Kehidupan, harta semuanya hancur. Tapi saya masih bersyukur. Anak-anak saya baik semua. Oleh karena pengalaman ini, saya akhirnya sekolah teologi dan saya mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Dan saya bersyukur anak-anak saya 2 juga sekolah teologi. Saudaraku terkasih, dari kesaksian hidup saya ini, bagi saudara-saudara, bagi para wanita di luar sana yang sedang terpuruk, Yesus adalah sumber jawaban. Bagi saudara yang takut mati, bagi saudara yang tidak tahu jalan kebenaran, di dalam Yesus tidak ada mudah-mudahan, saudara. Di dalam Yesus ada kepastian, ada kekekalan. Barang siapa percaya kepada Yesus tidak binasa. Bagi saudara-saudaraku saat ini yang sedang melayani, bahwa kita harus mengiring Tuhan dengan benar, sesuai dengan firman Allah, supaya jiwa-jiwa yang baru tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan Alkitab, yang seperti yang saya rasakan, saudara. Saya baru mengalami kebangkitan 4 tahun yang lalu. Dari sejak awal itu saya mengiring Tuhan. Bagaimana saya dulu hidup dalam kesesatan karena ketidaktahuan akan Tuhan. Setelah saya mengenal Yesus, oleh karena kebodohan saya masuk di dalam ajaran-ajaran yang mengaku bahwa percaya Yesus, tapi ternyata itu tidak sesuai dengan Injil kebenaran. Demikian saudara kesaksian saya. Saya kembalikan kepada Bapak Yusuf Manubulu. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah dengar bagaimana seorang Ibu Tri yang mengalami pergumulan di dalam perjalanan hidupnya, yang tadinya dia begitu gelisah mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan yang sesungguhnya, dan lewat hal-hal yang dijumpai selama perjalanan imannya, satu ketika Tuhan memperkenalkan dirinya lewat sholat tahajud yang dilakukan oleh Ibu Tri. Dan ini adalah sebuah pernyataan yang sangat supranatural kepada seseorang manusia, sehingga suara itu membuat Ibu Tri menjadi percaya bahwa sesungguhnya Allah yang benar itu adalah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah Allah yang menciptakan Ibu Tri, dialah Allah yang menciptakan manusia, dia juga adalah Allah yang hadir di dalam kegelisahan dan di dalam kekosongan hidupnya, karena Ibu Tri ini adalah satu pribadi yang takut dengan kematian. Ya, memang saya perhatikan ciri-ciri kalau orang-orang yang mau diselamatkan Tuhan biasanya adalah orang yang takut berhadapan dengan kematian. Justru karena ketakutan menghadapi kematian itu membuat seseorang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, pada saat dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan yang sesungguhnya akan menyatakan diri kepada dia, kepada orang tersebut, sehingga itulah yang namanya proses keselamatan terjadi di dalam kehidupan seseorang. Oke teman-teman, begitu luar biasa kesaksian ini, dan bagaimana pada waktu beliau sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dan kemudian pergumulan mulai terjadi, aniaya mulai datang, tetapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia.
Dia bertanggung jawab terhadap panggilan, terhadap kasihnya, dan dia juga berkuasa untuk melindungi manusia dari semua hal-hal yang bakal terjadi di dalam kehidupan seseorang. Dan kita perhatikan bagaimana Ibu Tri terselamatkan pada saat ada tekanan yang cukup berat, karena ada sekelompok orang yang tidak menerima dengan peralihan dari seorang Ibu Tri, dari agama sebelumnya, kemudian menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Oke teman-teman, saya berdoa supaya kita semuanya dikuatkan, diberkati, dan bisa mengalami hal yang sempurna di dalam Tuhan, bisa berlimpah-limpah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita dukung orang-orang yang bersemangat di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka terus menjadi alatnya Tuhan Yesus menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ya, Anda yang diberkati, silakan Anda bisa dukung pelayanan ini. Anda yang ingin rindu berbuat sesuatu buat Tuhan, kita dukung penginjil-penginjil supaya mereka bisa eksis dalam pelayanan. Oke, terima kasih atas nama teman-teman. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Tri Ratnaningsih. Doa kami buat Ibu, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Tetap semangat ya Bu. Tuhan berkati Pak. Siap. Ya. Terima kasih. Oke, buat semuanya. Pak, boleh bicara Pak, satu Pak? Silakan Ibu. Buat teman-teman semua yang mendengar, yang menonton, penderitaan lembah kekelaman boleh ada, tetapi tetap hanya Tuhan Yesus harapan kita, tetap berjalan sampai garis akhir, jangan pernah menyerah. Terima kasih. Amin. Haleluya. Itulah closing statement daripada Ibu Tri Ratnaningsih. Menjadi berkat yang luar biasa buat kita semua. Oke Ibu, terima kasih, dan terima kasih buat semua teman-teman. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.